selanjutnya ada hidroton. Hidroton ini adalah kayak pecahan batu bata, cuma ini mampu menyerap air juga, menyimpan air, juga mampu menyimpan nutrisi. Jadi ini juga bagus. Cuma kalau yang ini lumayan mahal kan gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik saja. Selamat datang di channel Berkebun Pemula. Kali ini saya dengan Mas saya ini, Mas Amsori. Sekarang lagi ada di rumahnya. Saya mau beliau mau cerita-cerita tentang mengenalkan media tanam untuk tanaman anggrek. Nah, di rumahnya ini udah banyak sekali anggrek-anggrek. Nanti Mas Amsori ini yang mau jelasin. Silakan Mas Amsori. Oke, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kunjungannya Mas Yudi. Jadi ini sebenarnya hobi nih ceritanya. Kita belum ke arah komersil, tapi arahnya memang nanti ke komersil. Nah, jadi kita akan coba berkenalan mengenai tanaman anggrek dulu nih. Jadi anggrek ini kan sebenarnya tanaman yang cukup familiar, ya kan, tentunya dengan keindahannya, ya, wangi, seger, enak aroma dipandangnya. Nah, tapi untuk membuat tanaman ini seger tentunya ada sesuatu yang harus diperhatikan. Betul. Yaitu yang pertama adalah media tanam. Media tanamnya. Nah, kebanyakan orang nanam anggrek itu kalau udah nanam, ya, pertama beli bunganya bagus. betul. Habis itu bunganya habis, nggak tumbuh lagi bunganya. Lagi ya. Nah, itu dia. Jadi kita harus tahu dulu nih cara ininya. Ini yang biasa saya pakai di sini untuk membuat anggrek-anggrek yang ada di sini ini. Ya. Hari ini mati, yang satunya tumbuh lagi seperti ini nih. Jadi ini habis, ini muncul lagi. Nah, ini tidak lepas dari perawatan yang dilakukan. Oke. Nah, sekarang ini ada media tanam yang biasa umum dipakai ya. Jadi kebetulan di sini saya sudah siapkan beberapa jenis media tanam. Iya. Jadi yang pertama ini ada namanya moss. Nah, ini moss nih. Moss ini atau kalau itu ini adalah sphagnum kalau bahasa ilmiahnya. Ya, jadi ini moss ini sebenarnya adalah lumut. Ya, jadi Tapi ini kering ya? Ya, ini lumut yang kering karena ini memang sengaja dikeringkan karena kita untuk nyimpen. Kalau nanti udah implementasinya, ini adalah moss nih seperti ini yang ada di sini ini moss. Ya, jadi ini itu adalah moss. Nah, itu moss ya. Jadi moss ini menyerap air. Ya, jadi ini kalau pengen lembab, ini adalah media tanam yang bagus. Kemudian yang kedua bisa pecahan batu bata. Ya, pecahan batu bata ini juga bisa dipakai untuk menanam anggrek. Ya, karena menyerap ini juga ya. Menyimpan air juga, ya kan. Nah, yang bisa juga diganti dengan pecahan genteng. Ya, jadi pecahan genteng juga bisa. Nah, ini yang selanjutnya ada hidroton. Hidroton ini adalah kayak pecahan batu bata, cuma ini mampu menyerap air juga, menyimpan air, juga mampu menyimpan nutrisi. Jadi ini juga bagus. Cuma kalau yang ini lumayan mahal kan gitu kan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah arang. Ya, arang ini juga biasa umum dipakai untuk media tanam anggrek. Jadi ini juga menyerap air. Nah, kemudian yang selanjutnya ada namanya cacahan pakis atau biasanya pakisnya utuh atau biasa dicacah, terserah, tergantung implementasinya. Dan yang selanjutnya ada namanya serabut kelapa. Ya. Jadi serabut kelapa ini juga baik, cuma hati-hati kalau pakai serabut kelapa. Kalau serabut kelapa, kalau misalkan kita pakai di serabut kelapa biasanya sering jamuran atau sering ininya kena akar busuk. Busuk. Nah, jadi saya nggak merekomendasi untuk yang pakai serabut kelapa. Yang saya rekomendasi adalah ini, ya kan, moss sama ini. Jadi
Yang lain-lain ini kecuali ini saya tidak rekomendasi gitu kan ya. Jadi Ya. ini sangat bagus kalau pengen lebih apa namanya agak lama penyiramannya ya pakainya ini gitu kan. Nah, ini medianya sudah apa namanya sudah tinggal pilih aja mau pakai mana yang paling mudah didapat di sekitar kita, mau pakai ini, mau pakai ini, mau pakai ini, mau coba. Kalau Nah, untuk implementasinya sendiri gimana? Nah, kalau untuk yang pakis cacah, ini salah satu contohnya adalah yang seperti ini. Nah, ini kan dicacah, ya, dicacah. Jadi ini bisa kita masukkan. Atau kalau apa namanya, kalau yang batu bata ada di yang besar itu, yang di sini ini campuran mix. Jadi ada arang, ada apa namanya, ada pecahan ini apa, cacahan pakis. Nah, ini bisa dicampur, jadi media ini bisa dicampur. Tapi kalau sudah pakai mos ya nggak usah dicampur, ini itu kan paling untuk penahannya saja, jadi jangan terlalu penuh gitu kan. Nah, itu adalah media tanam di grek. Kalau ada tuh di rumah tuh saya menggunakan pakis cacah aja, tapi nggak pakai campuran yang lain, itu Nggak masalah, Nggak masalah ya? Nggak masalah karena tanaman anggrek itu bukan sifat benalu. Kalau benalu itu kan ngisep tanaman induknya. Kalau anggrek dia tidak seperti itu, dia asal nempel di apa namanya di pohon atau di apa dia udah hidup. Jadi nanti akarnya masuk. Akarnya yang masuk. Nanti Dalamnya. seperti yang ada tuh yang di sana-sana itu, nanti kita bisa jalan-jalan ke sana ya, ada Kita lihat-lihat. nempel-nempel di apa namanya macam-macam gitu kan. Nah, itu lagi apalagi Mas Yudi yang bisa dibahas nih di sini nih. Nah, kalau ini kan moodnya ya, Hmm. moodnya ini jadi dia nanti apa namanya kayak buat nggak cepat menguap juga airnya ya. Iya, Kayak itu juga ya. Tapi awas jangan terlalu basah. Nggak terlalu basah. Ya, jadi anggrek itu senang di tempat yang lembab, tapi kalau dia kebasahan dalam jangka waktu yang lama, maka akarnya busuk. Kalau akarnya busuk, mati. Kalau sering disirami juga nggak bagus juga ya. Nggak bagus. Jadi kita lihat kalau mau nyiram, kita lihat lembab apa enggak. Nah, kalau kita pakainya sphagnum, awas hati-hati, yang sering kecolongan adalah kelihatan dari atasnya kering, tapi dalamnya basah. Nah itu, jadi kalau kita pakai sphagnum, itu paling enggaknya ya 2-3 hari sekali lah, jangan tiap hari sejujurnya. Apalagi kalau di halamannya ini terbuka seperti ini, terbuka terus kena air hujan. Nah itu harus sering-sering kontrol. Kalau nggak dikontrol, busuk dan harus dibongkar, gitu kan. Nah gitu. Nah ini teman-teman salah satu implementasi dari penggunaan pakis cacah. Di sini udah ada pakis cacahnya yang udah ada apa namanya mas? Sphagnum. Sphagnum. Nah ini ada sphagnum nih di ininya, jadi di media akarnya itu awalnya dia ada sphagnum, nah ditahan sama pakis cacah. Nah ini tuh apa namanya boleh dibongkar nggak? Boleh bongkar aja nggak apa-apa. Nanti kita coba bongkar ya teman-teman. Nah, nanti Ya, kebetulan kalau ada kita- yang apa namanya nanti kita implementasi. Ketika kita nanam ternyata gagal. Oh, gitu. Nah, jadi nanti kita bongkar yang apa namanya dalam keadaan sakit dan harus dibagaimanakan gitu. Oh, kan. iya, Nah, betul. kayak gitu. Siap. Jadi teman-teman nanti kan kita udah tahu nih tanaman yang anggrek yang sehat sama yang kurang sehat. Nah nanti kita coba recovery ya. Gimana cara penanggulangannya kalau terjadi misalnya tanaman anggrek punya teman-teman posisinya seperti ini. Nanti kita akan lakukan recovery untuk tanaman ini.